Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami Mentari Podcast, kerjasama antara Majelis Pustaka Informasi dan Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Telah hadir bersama kami saat ini yaitu Bapak Ki Ashad Kusuma. Beliau adalah Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Nah, pada kesempatan yang menarik kali ini kita akan berdiskusi tentang isu yang sedang hits di belahan dunia, yaitu tentang Islamfobia di negara barat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini dunia tengah dihebohkan oleh statement atau pernyataan dari Presiden Prancis Macron yang memberikan pernyataan pembelaan terhadap seniman yang membuat karikatur yang melecehkan Nabi besar Muhammad SAW. Nah, fenomena ini semakin menunjukkan betapa kuatnya Islamfobia di negara barat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber tentang seperti apa fenomena Islamfobia di negara barat ini dan bagaimana kita umat Islam menyikapinya. Pak Ashad, kita mulai saja ya. Mungkin yang pertama Pak Ashad bisa menceritakan seperti apa sebenarnya sejarah munculnya Islamfobia dan sejak kapan sebenarnya Barat dan Islam ini ada hubungan yang sepertinya saling mencurigai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fuad dan pemirsa sekalian. Yang pertama saya mohon izin harus melepas masker biar yang saya sampaikan tidak ada dusta di antara kita. Ya, jadi ini dan insya Allah masih jaga jarak ini. Nah, sebentar lagi nanti saya nanti kalau sudah selesai langsung tutup masker. Pertama menurut saya kita harus mulai melihat fakta dulu bahwa persoalan seperti persoalan yang diungkapkan oleh Presiden Prancis yang melindungi warganya yang melakukan kalau dalam istilah kita penistaan terhadap Nabi Muhammad itu di satu sisi adalah bagian dari satu, kalau boleh saya katakan, penistaan sendiri adalah sebuah bagian dari kebencian terhadap sebuah agama. Kemudian yang kedua, ini harus kita pisahkan dulu dengan persoalan Islamofobia. Nah ini sehingga nanti kemudian kita bisa memilah di mana letak kebencian atau kalau dalam istilah itu ya kemudian bagaimana presiden itu lahir dari sebuah kebencian terhadap sebuah agama. Dan yang kedua persoalan Islamofobia sendiri. Kebencian itu lahir dari rasa tidak senang sesuatu yang memang sejak awal dia muncul bahwa itu mendarah daging misalnya, bahwa itu adalah warisan sejarah pertarungan dunia Islam dan dunia Barat, ya itu harus kita akui ada warisan-warisan itu, bahwa pernah terjadi perang antar peradaban itu. Perang salib Ya. Jadi telah terjadi perang suci antara kedua gitu. Kalau dalam istilah keduanya kan menganggap itu adalah perang suci, perang agama. Nah ini itu mewaris gitu, masuk ke dalam alam pikiran yang kemudian diturunkan sampai sekarang ada, dan sebagian menjadi muncul lahir sebagai sebuah kebencian. Di satu sisi kemudian juga melahirkan satu yang disebut dengan Islamofobia, sesuatu yang kecemasan, ketakutan terhadap Islam. Jadi ini kan sebenarnya sesuatu yang berbeda, meskipun mungkin sumbernya sama. Nah, sehingga kita harus pisahkan dulu. Pertama ya ketika kita bicara tentang kebencian terhadap agama, meskipun kita belajar dari sejarah Prancis, dari interaksi masyarakat, interaksi publik dengan agama, sehingga kita bisa memposisikan itu, tetapi bahwa kemudian itu tidak bisa seharusnya menjadi justifikasi
untuk menjadi melegalkan ya, dalam perspektif universal, perspektif keyakinan, ya, kita tidak melegalkan penghinaan, pelecehan terhadap agama. Gitu. Ini di satu sisi ya kita bicara tentang itu. Nah di sisi yang lain, nah ini persoalan lain yang kalau kita bicara tentang Islamophobia yang harus kita atasi juga. Pertama sebagai seorang Muslim, kemudian yang kedua sebagai seorang Muslim, dan yang kedua sebagai warga dunia. Ya, kenapa harus mengatakan saya sebagai seorang Muslim? Ya, seorang Muslim juga harus melakukan sebuah koreksi tindakan-tindakan untuk bisa berdialog sehingga kemudian bagaimana mengatasi persoalan Islamophobia. Yang kedua, kita punya tanggung jawab untuk menciptakan dunia yang ideal, dunia yang damai. Gitu. Kalau di Indonesia kan kemudian kita menganut politik luar negeri bebas aktif. Itu kan satu cara pandang bagaimana kita harus punya peran aktif bukan pasif dalam menciptakan perdamaian dunia. Tadi Pak Asad, tadi dikatakan kan fobia atau kecemasan terhadap Islam di negara Barat itu sepertinya mendarah daging dari generasi ke generasi. Itu kalau menurut Pak Asad itu sesuatu yang sebenarnya di-create oleh entah kekuatan siapa atau memang itu secara alamiah saja turun temurun. Sejarah kan mencatat bahwa kemudian eksistensi Eropa yang sekarang seperti sekarang ini kan lahir dari satu pergulatan keperadaban, bahwa Islam pernah ada di sana, Islam pernah menyebarkan gagasan-gagasannya dan kemudian pernah berkuasa di sana, kemudian akhirnya terjadi perang suci lah, perang antara agama gitu, meskipun kemudian itu dengan berbagai dinamikanya gitu. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya memang ada fakta-fakta sejarah yang kemudian akan diceritakan dan akan terus mendarah daging. Nah, itu yang saya kira kemudian harus mulai kemudian kita coba cari narasi yang moderat. Ya, bukan berarti kemudian kita anti sejarah, tetapi bahwa fakta-fakta sejarah itu harus kemudian menjadi bagian dari pelajaran untuk membangun dunia baru. Bahwa sekarang ini orang siapapun dia tidak bisa lepas dari dunia lain. Prancis misalnya, dan juga umat Islam. Umat Islam juga harus mulai berpikir bahwa dia tidak hanya ada di dunianya saja, tetapi dia akan berhadapan dengan dunia lain, dunia Barat yang misalnya sampai sekarang kemudian masih belum bisa menerima Islam secara baik, yang kemudian disebut dengan Islamophobia itu. Tetapi yang paling penting adalah sekarang kemudian menjawab persoalan kebencian itu. Bagaimana baik ya dunia Barat maupun dunia Islam saling bisa belajar dan saling bisa mengajari bagaimana kita menghormati agama lain. Nah, ketika kita mengkritik Macron, kita mengkritik Presiden Prancis, pernahkah juga kita mengkritik kepada kita semua bagaimana kemudian kita bersikap baik terhadap agama lain, misalnya gitu. Ini pertanyaan. Sehingga kemudian umat Islam juga kemudian harus mulai belajar juga bahwa kemudian bagaimana melakukan artikulasi keyakinannya yang tidak menyinggung keyakinan agama lain, yang tidak yang tidak mengganggu gugat identitas agama lain. Jadi kan persoalannya gini, dalam konteks peradaban itu ada dua sisi. Dalam konteks posisi agama dalam konteks peradaban itu ada dua sisi. Yang pertama adalah identitas. Agama membawa identitasnya. Dan yang kedua, agama membawa ruh perubahan atau transformasi. Nah, bagaimana sebenarnya agama-agama itu menawarkan proses transformasi itu? Nah, identitas itu penting. Karena di dalam identitas itu ada hal-hal yang memang sebenarnya sangat substansial, bahkan esensial terkait dengan transformasi itu. Misalnya keyakinan seorang Islam, seorang Muslim terhadap Nabi mereka itu sangat-sangat
substansial, sangat-sangat penting, gitu, sangat-sangat mendasar. Nah, cuma kemudian bagaimana kemudian yang mendasar itu diartikulasikan dengan cara indah sehingga kemudian orang bisa menerima dengan baik. Di luar konteks bahwa kemudian di luar sana ada orang-orang yang benci terhadap Islam. Nah tadi Pak terkait dengan yang benci, apakah Pak Asad melihat agen-agen itu yang menebarkan kebencian terhadap Islam itu cukup signifikan atau tidak? Kalau dulu kita kenal ada orang-orang orientalis ya Pak ya, agennya para kolonial untuk mempelajari Islam, kemudian selalu mempropagandakan atau Islam itu inferior, Islam itu latar belakang dan sebagainya. Itu apakah cukup signifikan nanti karena untuk menumbuhkan Islamophobia di negara? Jadi selain yang kita sebut tadi ya, tadi itu, kemudian kita juga mengenal interaksi antara dunia Barat dengan dunia Islam, baik dunia Barat atau disebut dengan dunia Timur juga bisa, adalah interaksi yang sifatnya imperialisme. Imperialisme yang disebut imperialisme itu pada awalnya dan sesungguhnya masih juga terasa sampai masa-masa akhir kemerdekaan negara-negara bangsa itu di dunia Timur itu, yaitu God, Glory, Gospel. Tiga hal itu kan sebenarnya melekat dalam imperialisme Barat masuk ke dunia Timur termasuk dunia Islam. Nah, sehingga gospel ini adalah bagian dari satu sistem imperialistik itu gitu. Nah, sehingga perlawanan terhadap imperialisme pun pasti akan menyentuh pada tiga sini, God, Glory, Gospel. Menyentuh persoalan-persoalan sumber daya alam yang dieksploitasi, menyentuh harkat martabat bangsa yang dijajah, dan yang ketiga adalah menyangkut sistem kepercayaan yang berbenturan dengan gospel itu. Nah, sehingga saya kira kita harus mulai mengembangkan gagasan-gagasan, kalau saya menyebutnya gagasan-gagasan postkolonial. Sehingga kita menghadapi Barat ya, itu dengan cara pandang yang mampu untuk melihat kita sebagaimana kita. Jadi kita tidak lagi ya. Jadi kalau kemudian kita belajar untuk melihat kekayaan kita, kekuatan kita, dan sehingga kemudian kita bisa duduk setara berdialog dengan Barat tanpa dengan rasa inferior. Nah, gagasan yang tadi disebut dengan inferior bahwa Islam itu rendah, itu kan lahir dari imperialisme. Ya, yang menyangkut tiga hal tadi. Gitu. Nah, bagaimana kita melawannya? Maaf, bukan melawannya saya kira. Bagaimana kemudian kita bisa berdialog setara dengan Barat? Saya kira adalah bagaimana kita menemukan identitas kita. Ya, menemukan identitas kita, tetapi kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan transformasi dengan gagasan-gagasan, dengan kekhasan kita. Nah, ini yang saya kira perlu dirumuskan gitu. Ini kaitannya mungkin dunia Timur secara keseluruhan, bukan hanya Islam gitu, karena Islam dunia Timur tidak selalu berwujud Islam, tetapi Islam adalah bagian dari bahkan Barat dan Timur. Tetapi bagaimana kemudian kita menemukan dialog yang setara ya, antara dunia Barat dan dunia Timur itu, sehingga kemudian kita bisa bertemu secara egaliter. Nah, kekerasan-kekerasan yang terjadi atau kemudian kebencian-kebencian yang terjadi itu bisa jadi adalah karena memang superioritas Barat yang terpelihara sejak masa kolonial itu. Tetapi kemudian satu sisi kemudian justru Islamophobia ini lahir dari ketakutan Barat terhadap kebangkitan Islam. Gitu. Jadi ini kita jadi bisa melihat itu. Nah, sehingga kan sebenarnya kan ada sisi-sisi yang kemudian memang saling mencurigai gitu. Nah, maka menurut saya adalah ya kita harus menemukan satu kedudukan yang setara untuk berdialog untuk itu. Nah, maka persoalannya adalah yang pertama adalah cara berkomunikasi. Ya. Saya
kalau kita belajar ya di dalam Al-Quran itu kan kemudian dalam surat Al-Hujurat itu kan ada tiga hal penting berkaitan dengan komunikasi. Yang pertama adalah jangan memperbanyak prasangka. Ya. Karena kebanyakan prasangka adalah dosa. Dan yang kedua, wala tajassus. Jangan mencari-cari kesalahan. Yang ketiga, jangan ghibah. Meskipun ayat ini berkaitan dengan etika Muslim dalam berkomunikasi, tetapi sesungguhnya ini kan Al-Quran ini ataupun ayat ini menawarkan satu etika komunikasi yang sesungguhnya sangat universal. Bagaimana kita akan bisa duduk setara dengan damai, dengan enak, dengan penuh rasa kejujuran bersama untuk membangun dunia yang lebih baik bersama dengan identitas yang berbeda. Kalau kita penuh dengan prasangka, don tadi. Bagaimana kita akan berdialog dengan baik untuk bagaimana membangun dunia ini secara baik kalau kita yang dicari adalah keburukan-keburukan. Kita dari sana itu menjelek-jelekan Nabi Muhammad, kita mencari kesalahan-kesalahan barat kan. Ya, bagaimana kita bisa berdialog secara setara? Bagaimana kita bisa belajar kepada Barat dan bagaimana Barat mau mengajari kita dan bagaimana kemudian Barat mau belajar kepada Islam dan bagaimana Islam mau mengajari Barat. Itu tidak akan terjadi kalau yang muncul adalah tajassus, saling mencari kesalahan. Dan yang ketiga adalah ya kita tidak ngomong tentang hal-hal yang buruknya, ghibah, ya tidak ngomong tentang ghibah. Tetapi bagaimana kemudian kita bicara harapan, cita-cita bersama, sesuatu yang kemudian indah yang kemudian kita bangun bersama. Bahwa dalam tiga hal itu kemudian terjadi tantangan-tantangan, itu adalah dialektika yang harus kita atasi bersama. Saya kira itu. Mari Pak. Tadi Pak Asad kan menawarkan perlunya ada dialog peradaban yang jujur, empati, gitu ya, perasaannya setara, egaliter. Kita mungkin bicara tentang mungkin media, apa kira-kira media yang efektif. Misal kita ada apakah lewat akademik atau lewat infrastruktur formal yang sudah ada, misalnya BB dan sebagainya. Itu jangan pilihan-pilihan itu yang paling efektif yang kita. Ya, ada software, ada hardware, itu kan selalu begitu kan. Nah, kita siapkan dulu software. Hardware saya kira ya lama-kelamaan juga nanti akan mengikuti software-nya. Bahwa tata dunia kita mungkin infrastruktur atau lembaga-lembaga dunia kita mungkin juga belum bisa adil karena sistem ekonomi kita juga yang memang yang mendanai lembaga-lembaga dunia itu juga belum bisa. Tapi mulailah kita bangun satu software yang mampu, yang kira-kira ke depan itu bisa menjadi bagian dari proses untuk membangun kesetaraan ini. Software itu maksudnya basis keilmuan atau? Software itu ya saya kira begini, kalau ini yang pertama kan kalau kita bicara tentang Islam, maka umat Islam juga harus mampu untuk memperbaiki dirinya, gitu. Di luar bahwa kemudian dia harus menegaskan sikapnya kepada Barat, misalnya kemudian untuk kasus terhadap kebencian, maka umat Islam harus tegas untuk mengatakan kepada Barat menolak segala bentuk pelecehan terhadap Nabi Muhammad itu. Apapun bentuknya, itu adalah sikap. Nah, sikap itu harus dikomunikasikan biar mereka tahu mengutuk sikap-sikap itu penting. Tetapi jangan sampai kemudian justru sikap itu menjadi justifikasi terhadap perilaku yang merendahkan umat Islam, misalnya kemudian kekerasan itu juga harus kita hindari. Nah, ada banyak hal yang kemudian memang harus kita komunikasikan dengan Barat. Misalnya kemudian begini, ada banyak salah paham terhadap Islam di Barat. Saya kira banyak, ada beberapa buku, misalnya dulu saya baca bukunya Esposito terhadap salah paham Barat terhadap Islam. Itu saya melihat memang ada banyak sekali yang harus dijelaskan oleh umat Islam
Islam kepada Barat, gitu. Meskipun tentu saja tidak sepenuhnya Barat akan bisa memahami Islam, tetapi setidaknya bahwa kemudian ada hal yang harus dimengerti oleh Barat, bagaimana kemudian penting untuk berkomunikasi juga dengan dunia Islam. Tidak ada superioritas dan tidak ada inferioritas, gitu. Kenapa? Karena kita adalah bagian dari warga dunia yang sedang membangun sebuah dunia yang indah bersama. Salah satu sumbernya tadi yang postkolonial tadi. Ya, satu jadi gini, dalam konteks dunia timur itu postkolonial itu. Tapi dalam konteks Islam gitu ya, dalam konteks Islam ya. Pertama ya, kemudian Islam harus pertama mampu membahasakan ajarannya dalam bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh Barat. Salah satunya dari ilmu pengetahuan. Bagaimana Islam diilmukan sehingga kemudian menjadi bahasa yang bisa diterima oleh Barat sebagai ilmu pengetahuan. Jangankan Barat, di dunia yang mayoritas Muslim saja belum tentu Islam diterima sebagai sebuah hal yang objektif, kecuali sikap-sikap personal dan subjektivitas. Yang muncul apologi. Ya, itu kemudian dilihat orang bahwa Islam menyediakan sekian banyak apologi. Jadi Islam kalau kita baca dalam sejarah peradaban itu, termasuk kemudian kita baca dalam sejarahnya Rasulullah Nabi Muhammad, bahwa Islam lahir untuk memberikan satu tawaran solusi terhadap peradaban. Nah, solusi itu dalam konteks keyakinan seorang Muslim itu adalah sangat berkaitan dengan keyakinan, iman. Tetapi ketika di dalam dialek peradaban, maka kemudian dia harus sesuatu yang objektif, menjawab persoalan-persoalan itu. Gitu. Sehingga dengan bahasa itu, maka kita bisa berdialog untuk membuat bersama-sama dengan warga dunia lain, melahirkan solusi bagi peradaban yang lebih maju. Kalau ranah hardware-nya tadi, nah ranah hardware itu kita kan pada infrastruktur itu yang pertama kan, dan bagaimana sumber revitalisasi lembaga-lembaga dunia. Apakah PBB sekarang masih sangat mungkin untuk menjadi bagian dari penyelesaian masalah, atau memang kemudian pada dasarnya pada akhirnya nanti akan ada rumusan-rumusan baru yang kemudian, karena kan Liga Bangsa-Bangsa lahir dari Perang Dunia Pertama, PBB lahir dari Perang Dunia Kedua. Nah, yang selanjutnya nanti kemudian apakah kemudian harus menemukan perang setelah Perang Dingin itu ada perang dulu sehingga kemudian ada lembaga dunia baru? Menurut saya kan tidak pasti begitu. Proses dialektik ini bisa berlangsung dalam tataran kebudayaan yang saling berdialog sehingga lahir pada level tertentu akan satu lembaga yang mampu untuk menampung aspirasi warga dunia untuk kemajuan bersama. Kemudian ini Pak Asad, tentang keberadaan kelompok ekstremis. Kita harus akui ya bahwasanya mungkin di kelompok kita di Islam itu memang ada kelompok ekstremis, ya. Meskipun itu minoritas ya. Tapi sepertinya kaum mereka itu sangat lantang sekali, dan itu menjadi sepertinya konsumsi media Barat untuk bicara tentang itu loh Islam. Nah sementara mungkin Barat juga yang paling lantang itu juga kelompok ekstremis anti Islam yang lantang sekali. Nah ketika itu yang menjadi konsumsi media, ini seakan-akan Barat dan Islam itu sejalan untuk makanya tadi kan saya bicara tentang bagaimana komunikasi itu prinsipnya tinggal tadi. Prinsip komunikasi itu satu, ya tidak banyak berbesar prasangka. Fakta-fakta itu ada, tapi mau dibesarkan atau berkecil, ya kan? Jadi kita itu melihat potret tai lalat itu menjadi sesuatu yang besar kalau kemudian kita fokuskan pada tai lalat itu, tetapi kemudian sehingga wajah kita seluruhan tidak terlihat karena kemudian orang hanya melihat terfokus pada tai lalat itu. Tetapi kalau kemudian ya jadi gitu, itu yang pertama, jadi kemudian tidak memperbesar prasangka. Kemudian yang kedua tidak mencari-cari kesalahan. Kemudian yang ketiga tidak ghibah itu. Jadi apa istilahnya? Ghibah itu sesuatu yang mungkin benar. Ya. Ini kan bukan pembohongan, bukan dusta. Ghibah itu membicarakan keburukan. Nah, bisa nggak gitu? Walaupun itu sebenarnya etika untuk umat Islam, sama umat Islam, tapi kemudian Islam diajarkan untuk itu. Tetapi bagaimana kemudian kita berdialog secara setara dengan cara seperti itu? Sehingga ketika kemudian umat Islam berdialog dengan Barat, maka kemudian sudah siap mereka itu adalah bagian dari sebuah mewarisi peradaban besar yang
dia punya sejarah untuk ikut terlibat dalam membangun dunia baru ini, membangun dunia. Sehingga, tapi itu tidak akan mungkin kalau sekali lagi yang muncul adalah memperbanyak prasangka, mencari-cari kesalahan, membicarakan kejelekan-kejelekan, nggak akan ketemu. Gitu. Termasuk menurut Pak Asad sikap sebagian negara Islam sudah tepat atau tidak dengan memboikot produk dari Prancis. Padahal takutnya mungkin yang bersikap seperti Macron yang minoritas di Barat. Tapi kita responnya terlalu besar dengan memboikot produk dan sebagainya. Itu kan mungkin belum ya. Menurut saya sikap itu penting. Jadi tetap bahwa tapi bentuknya itu. Sikap itu penting. Yang paling penting tidak melahirkan kekerasan. Jadi gini. Yang tadi kemudian kita potret kecil tadi ya. Jadi yang tadi kita potret tai lalat yang tadi kecil tapi kemudian kelihatan di media besar. Ya memang karena fakta yang harus diakui bahwa ada tai lalat. Kalau nggak ada tai lalat nggak akan dipotret itu. Gitu. Bukan berarti kemudian akan bisa potret keseluruhan wajah kita, enggak juga. Mungkin tetap akan dicari kemudian peseknya, kemudian dari hidung, tapi kan tetap ada fakta tai lalat, ada pesek, ada matanya mungkin agak sipit-sipit atau kemudian terlalu melong, terlalu besar gitu. Fakta-fakta itu ada. Kita tentu saja bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan itu. Gitu. Jadi kalau kita besaran jadi begini, umat Islam kadang-kala juga lupa bahwa kalau dalam teori spiral kekerasan itu kan, kekerasan itu lahir dari reaksi terhadap kekerasan yang sesungguhnya lebih besar. Gitu. Ada satu sistem yang menghisap mereka, ya, sistem yang begitu kuat menindas mereka, kemudian mereka melawan. Nah, ketika mereka dihisap, itu ditindas, itu nggak dipotret, tetapi kemudian ketika mereka bereaksi terhadap penindasan itu, mereka dipotret, lahirlah kekerasan. Nah, kekerasan itu kemudian mau dipides, mau dibasmi. Maka kemudian perlawanan terhadap pembasmian itu. Terus begitu terjadi spiral kekerasan sehingga kekerasan tidak selesai. Nah, maka harus ada pemutusan, memotong spiral kekerasan itu. Nah, saya kemudian tadi kita bangun satu software dialog kebudayaan bersama warga dunia. Kalau orang Jawa terutama Islam di Jawa itu kan sebenarnya kan sudah arahnya itu adalah arah yang dialog itu, dialektik itu. Jadi cuma kadang-kala kemudian orang menyalahartikan itu jadi proses perang gitu. Jadi kan konsep Jawa kari separuh gitu ya. Wong Jawa kari separuh, wong Londo kari sak jodo, wong Cina gila-gilu gitu. Itu kan sebenarnya konsep bagaimana kemudian Jawa itu ya tidak sepenuhnya Jawanya, gitu. Tidak sepenuh Jawanya. Kemudian wong Londo Barat kita sejodo. Jadi Barat dan Jawa itu nanti sejodo. Kita akan ketemu lah gitu sampai tentu ada pertemuan gitu ya. Nah, kemudian wong Cina gila-gila itu orang Cina kemudian ikut nyengkuyung bersama. Oh lho ya, bener ya. Oh lho, bener ya gitu. Jadi gelo, bener toh? Gitu. Jadi sehingga sebenarnya masa depan kita adalah masa depan kolaboratif bersama, membangun tata dunia bersama gitu. Jadi di Indonesia ini umat Islam bagian dari mayoritas. Tapi sebagai sebuah mayoritas bukan berarti kemudian umat Islam boleh menindas, merasa superior, menindas agama lain. Bagaimana kemudian kita menjadi bagian dari contoh teladan bagaimana membangun dunia dengan segala perbedaan-perbedaan yang ada untuk menjadi lebih baik. Nah, mungkin terakhir ini Pak, kita bawa dalam konteks Muhammadiyah nih. Ya. Nah, ini kan di Indonesia termasuk mayoritas Muhammadiyah. Kemudian Muhammadiyah juga dikenal dengan musuh Islam yang wasatiyah, yang moderat. Nah, sejauh ini bagaimana Pak Hasan melihat apakah Muhammadiyah sudah cukup berperan untuk merepresentasikan wajah Islam yang moderat di dunia lain?
secara keilmuan gitu ya. Secara keilmuan saya kira kita kita dikenal dengan tokoh-tokoh yang sangat moderat gitu. Ada banyak tokoh-tokoh kita yang diterima di kampus-kampus dunia gitu. Baik sebagai pembicara maupun mungkin juga sebenarnya mereka belajar di sana juga kemudian sebagai juru bicara Islam yang moderat. Muhammadiyah dikenal oleh itu. Nah, kemudian konsep tentang negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah itu adalah bagian dari satu itikat bersama Muhammadiyah untuk menjadikan Indonesia ini sebagai sebuah negara kesepakatan dengan sekian banyak unsur-unsur bangsa, unsur-unsur yang berbeda-beda itu dengan posisi yang sama, derajat. Ya, dengan sesuatu yang keinginan bersama, ya, dengan tentu saja posisi itu ditentukan dengan kontribusi bersama, gitu, kemauan bersama untuk berkontribusi, gitu ya. Maksudnya adalah gini, artinya kita tidak bisa menyamakan kontribusi itu, misalnya gini, ada orang-orang yang memang mampunya itu dengan ilmu, ya dia berkontribusinya dengan ilmu. Jangan kemudian orang yang kemudian secara keilmuan dia itu pas-pasan, tetapi secara finansial besar, ya kemudian dia justru yang keilmuannya yang digunakan, finansialnya malah tidak digunakan untuk memberikan kemanfaatan untuk negara ini. Jadi maksudnya adalah gini, bahwa apapun yang dimiliki oleh warga negara ini itu adalah bagian dari cara untuk membuat negara ini menjadi bagian dari sesuatu yang akan contoh bagi warga dunia yang lain. Itu kalau kita berbicara tentang bagaimana Muhammadiyah menjadikan Indonesia, negara Pancasila ini sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, dari sebuah negara kesepakatan, negara yang dimana kemudian ini menjadi pembuktian bahwa Muhammadiyah bisa memberikan kontribusi pada warga dunia, memberikan sesuatu yang baik, dimulai dari Indonesia. Baik, saya kira sudah cukup panjang lebar kita bicara tentang Islam ini yang sangat menarik, Mas Ed. Kami ucapkan terima kasih sangat mendalam dari kami. Semoga bisa memberikan pencerahan pada kita untuk menyikapi berita isu yang saat ini sedang berkembang. Demikian tadi bicara kita dengan Ki Asep Kusumajaya tentang Islam India. Kita akan berjumpa lagi pada podcast berikutnya. Dari kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.